Halo, bersama Muhammad Janiansyah di sini. Selamat datang kembali di channel official Satibi TV. Tema kali ini agak beda ya kontennya ya, bro. Karena konten kali ini kita mau bikin podcast dan tema podcastnya itu tentang body shaming. Apa itu body shaming? Jangan kemana-mana dulu deh. Nanti kita jelasin lebih panjang ya. Kita intro dulu. Oke. Di podcast kali ini gue nggak sendirian ya. Gue ditemenin sama teman gue, Ajis. Ya Ajis. Ya, halo bro, gue Ajis. Nah, kalau lu belum tahu siapa itu Ajis, nanti lu lihat deh di podcast channel gua M Janiansyah. Di situ gua interview dia. Dia itu ya teman gua sih. Dan kali ini kita langsung fokus aja ya ke pembahasan ya. Apa sih itu body shaming? Bro, lu tahu nggak body shaming apa, bro? Body shaming kalau menurut gue sih itu hal yang mengkritik ke sekitar body kita ya. Kayak model pertumbuhan body kita kayak gimana gitu kan. Kayak apa ya, semisalnya kita gemuk atau apa dikritik sama orang, dikomentari gitu. Kalau nggak salah sih itu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nih gua ini ya, gua bacain ya. Kalau dikutip dari idnstime.com, resminya sih gini sih kayaknya. Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau enggak disengaja. Namun hal ini berpengaruh ke masalah mental orang yang dikomentari. Oh, jadi gitu. Ah iya. Dan contohnya kayak gini nih, bro. Yang kayak lu bilang tadi ya. Contoh yang pertama ada kayak gini. Wah, makin langsing aja, say. Padahal temennya itu badannya gemuk. Nah, yang kayak gitu tuh. Tapi itu bisa bahaya juga itu ya. Bisa menyinggung perasaan orangnya ya kan? Banget. Kalau menurut gua sih, kalau mau basa-basi kan emang basa-basi itu kan budaya kita banget ya. Yeah. Kayak gitu kan. Dan contoh yang kedua ada lagi nih. Ya ampun, kamu kok makin kurus aja sih? Nah, sering gak kayak gitu? Ya sering sih gue denger kayak gitu. Cuma kan Lu pelaku apa korbannya, bro? kalau gue sih, terutama sih biasanya gue jadi korban. Sebab dia bilang kurus, kenyataan gue buncit gitu loh. Oh gitu dah. Kan jadi gak masuk akal menurut gue. Kalau yang kayak gini nih ada lagi nih. Kalau belum jelas nih ya, ada lagi. Itu perut apa karung, bro? Nah itu tuh. Itu secara gak sengaja kan kita bilang kayak gitu. Menurut kita sih cuma candaan atau Iya. sapaan gitu kan. Iya. Tapi kan kalau pribadi sih gue sendiri nih ya, sering sih gue denger kayak gitu. Ya dari orang-orang terdekat gue juga gitu kan. Wih bro, kok perut lu itu kayak karung gitu kan, atau kayak gentong gitu. Cuma ya gue dibawa enjoy gitu kan. Padahal ya perasaan gue agak kesinggung Ya, gitu. walaupun emang bener perut lu emang buncit, tapi emang tetap ada aja gitu ya rasa Iya, tersinggung. Nah, emang kenyataannya perut gue emang buncit gitu loh. iya. Cuma kan ya mau gimana lagi gitu kan. Kita pendem aja lah perasaan itu walaupun kita kesinggung gitu. Oke, lanjut nih yang keempat nih ya. Contoh yang keempat, lu iteman ya sekarang. Kalau ini gua nih sering nih. Jangan coba-coba bilang gitu ke cewek dah. Kalau cewek apalagi tuh, apa gemuk, hitam, udah itu cewek bener-bener pokoknya bener-bener tersinggung banget dah itu cewek. Pastilah itu. Apalagi lu yang niatnya mau PDKT, basa-basinya kayak gitu. Udah mampus aja lu. 100% dah ditolak gitu. Udah, kalau ini sih gua sering nih kalau yang kayak gini nih. Lu hiteman ya sekarang. Padahal ya dari lahir gua udah hitam, bro. Ya udah bawaan ya. Dan menurut gua basa-basi kayak gini tuh apa ya? Mending cari topik lain aja deh daripada mungkin lu pengen
ngajak santai, pengen ngajak ngobrol enak gitu. Tapi basa-basi lu bangsat men. Cuma kadang gini sih bro menurut gua ya. Walaupun kita pengen ngajak basa-basi yang lain gitu kan, tapi kata-kata itu pasti deh kebawa. Ya itu emang karena kebiasaan Iya, lu, kebiasaan pasti si kebawa pelaku aja. Dan bahaya juga sih sebenarnya. Dan lu tau nggak dampak bahayanya nih buat para korban nih ya? Apa itu bro? Ya kalau lu sih mungkin pelakunya ya. Kalau gua kan korban. Ini ada seenggaknya sedikitnya aja ada 4 dampak buruk ini bisa terjadi pada korban body shaming. Ya, gua bacain artikelnya ya. Menjadikan fisik orang lain sebagai bahan ledekan atau guyonan atau yang biasa disebut body shaming adalah suatu tindakan yang perlu dihentikan kan. Yang pertama nih, akibatnya ya dampak buruknya 1, membuat orang menjadi insecure dan tidak percaya diri. Oh benar. Nah, itu Gua ngerasain sendiri benar. Nah itu emang gua juga ngerasain sih kalau, woi lu hitam banget sih, woi kan gua sering kan waktu kecil. Sebenarnya itu menurut gua bully sih. Iya. Masih semacam kayak bully gitu kan ya? Iya. Dan gua waktu kecil itu sering banget warna kulit yang jadi sasaran sih. Warna kulit gua karena emang warna kulit gua hitam dan emang fatal banget. Bikin gua nggak percaya diri banget sih. Benar bro. Bahkan buat temenan sama teman-teman gua aja gua udah pikirannya gua gimana ya? Kadang minder sendiri kan kita kan. Ya. Nih gue bacain juga artikelnya ya. Seseorang yang insecure akan menarik diri dari lingkungan sekitar dan kehilangan kepercayaan diri. Jika sudah begini, jangan salahkan orang itu karena menjadi pendiam dan gak banyak berinteraksi. Nah itu. Wah benar. Itu gua alamin sendiri sih. Kalau gua pribadi sih, gua juga ngerasain sih kadang. Ya. Apalagi perubahan pada fisik kita kan, kayak kita kan cowok gitu kan. Cowok otomatis perubahan fisiknya itu ke perut. Bener nggak bro? Ya. Tapi kalau gue sih belum terlalu sih. Mungkin kalau udah punya 2 anak baru. Jujur gue masih lajang gitu kan. Cuma perut gue udah buncit gitu. Itu karena kebanyakan makan aja ya, kali bro. Mungkin itu juga ya. Dan yang kedua nih ya, dampaknya ya. Gue bacain lagi. Korban body shaming akan menutup diri dan lebih senang menyendiri. Lah jadi introvert malah. Iya kan? Iya. Jadi malah senang menyendiri kayak gini udah kayak apa nih? Udah kasihan banget. Terlalu sering menjadi korban body shaming akan menjadikan seseorang tertutup dan gak mau berinteraksi. Dia merasa bahwa orang-orang hanya akan melihat dia dari tampilan fisik sehingga dia enggan menunjukkan diri pada dunia luar. Padahal dia juga gak ingin menjadi seperti sekarang. Itu betul banget sih. Benar. Kayak ya balik lagi, terutama gue sering banget dapet perlakuan body shaming itu waktu kecil bro. Dari mulai kan gue emang kondisi badan gue banyak celah buat banyak celah buat diejek bro. Jadi yang satu gue kulitnya hitam dan itu jadi bahan ledekan banget sih. Dan kebetulan teman-teman gue itu kayak orang Pandeglang emang kulitnya itu bersih bro. Dan gue sadar sih gue pendatang, gue pendatang kan, gue pendatang ke sini dan mereka mungkin aneh ngelihat kulit gue agak hitam. Benar. Bukan agak sih hitam. Biasanya mereka terbiasa ngelihat orang-orang gitu ya, kulitnya putih gitu kan. Ini bersih. Bukan rasis ya, tapi emang ras suku Sunda itu emang berkulit bersih rata-rata. Iya sih, setahu gue sih juga gitu. Iya. Kalau gue sih rasnya emang gue keturunan Jawa dan wajar aja sih kalau mereka keanehan ngelihat kulit gue yang sawo mateng atau sawo busuk atau apa gitulah. Cuma kadang gini bro, lu pernah nggak ngerasain dari kecil lu kena kayak model apa bullying gitu kan atau body shaming gitu ya? Iya. Terus kata-kata itu nyampe sampai sekarang ini. Oh, pernah nggak lu? Pasti itu kerekam banget bro. Orangnya masih gua inget, orang-orangnya bahkan masih gua inget. Biasanya kata-kata itu ya dari orang itu aja gitu kan. Ya bener. Dan nggak asik banget sih bro. Walaupun lu tau lah, lu udah temenan misalnya sama si pelaku itu udah temenan lama, tapi kalau kelakuannya kayak gitu, wah udah nggak asik banget iya, bro. Bener.
udah nggak enak gitu kan. Iya. Nah lanjut ya, dampak yang ketiga nih, membuat orang lain tidak berkembang. Jangan-jangan ini gara-gara gue kena body shaming gue nggak berkembang bro. Bisa jadi itu. Nah, gue bacain lagi artikelnya. Pelaku body shaming tanpa sadar telah membuat orang lain menjadi jauh dari kesuksesan, apalagi jika korbannya memiliki kepercayaan diri yang sudah rendah dan tidak punya motivasi untuk membuktikan diri. Wah, tuh itu yang susahnya bro. Tuh, masih maukah jadi pelaku body shaming? Lu dengerin ya bro, kalau lu sampai sekarang masih jadi pelaku body shaming, mungkin lu bisa ngancurin hidup orang bro. Bisa jadi itu, bisa jadi. Karena mereka sulit jadi berkembang dan wah udah susah lah pokoknya. Apalagi setiap misalkan dia mau mulai berkembang, terus ketemu lagi sama si pelaku. Nah, itu yang susah lagi. Nah itu bro, kalau zaman sekarang kan mungkin body shaming cuma melalui medsos ya. Iya benar. Melalui online. Itu gampang bro kita hindarin. Gampang. Tinggal kita blok aja orangnya, iya. Selesai. Tapi waktu kita kecil belum ada medsos, itu body shaming kita apa ya? Kita terima langsung dari orangnya. Dan terutama waktu SD ya, gua harus nahan si pelaku dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, 6 tahun bro. Pasti sulit itu rasanya. Dan itu pasti membekas banget sih, sampai sekarang jujur membekas banget. Nah, untuk yang dampak yang keempat ya, gue lanjut nih. Melakukan self harm hingga bunuh diri. Wah ini yang paling bahaya banget. Self harm itu nih ya, gue bacain lagi. Menjadi korban body shaming sangat mungkin menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental, sehingga mereka bisa saja melakukan self harm atau kegiatan menyakiti diri yang dilakukan dengan sengaja. Ya kayak contohnya menyakiti diri itu kayak kayak model putus asa gitu ya bro ya. Silet-siletin tangan sampai berdarah, itu udah depresi tingkat berat sih. Kok kenapa hidup gue aja kayak gini sih? Nah, gue hitam, gue gendut kan gitu ya. Iya, gue mikirnya kasihan banget sih kalau sampai. Untungnya gue walaupun gue jadi korban nggak sampai sejauh itu, cuma tapi jangan sampai lah kayak gitu ya. Gue cuma menarik diri dari tempat umum aja sih, dari orang-orang itu gue jauhin. Gue cuma sebatas itu dan nggak sampai menyakiti diri sendiri sih. Alhamdulillah gitu. Kalau lu sendiri gimana pengalamannya? Kalau pengalaman gua sih dari kecil sampai sekarang itu masih ada kata-kata itu bro. Waktu kecil kan ya tinggi badan gua kan nggak tinggi amat gitu kan. Cebol gitu lah gitu ya istilahnya. Nah itu sering banget tuh gua dengar dari teman-teman gua. Cebol mau kemana lu katanya kan gitu. Ya gua sih dalam hati kan ya sakit hati gitu kan. Cuma ya tiap hari kita ketemu sama dia, kita hindarin tetap ketemu gitu kan. Sampai dewasa sekarang ketemu sama orang itu tetap bahasa itu masih ada. Nah itu bikin gua kesel gitu loh. Iya bener. Dan paling parah lu gimana tuh dampak yang lu rasain? Dampak yang gua rasain sih, kalau gua sendiri sih pribadi nggak ada ya. Cuma kepinginan gue itu gimana caranya gua ninggiin badan gua gitu. Oh jadi lu pengen coba berusaha move on lah gitu. Iya. Bukan move on dari cewek nih ya. Iya. Jadi lu berusaha ngerubah bentuk tubuh lu gitu kan. Gitu. Nah, kalau gua sih gini, kenapa gua bisa bebas dari depresi itu ya? Awal-awalnya pasti gua depresi dong, karena emang gua masih anak-anak kan waktu itu kan. Kalau gua lama-lama tumbuh dewasa sampai sebenarnya bukan cuma di sekolah SD doang gue dapet perlakuan body shaming, sampai SMA pun gue masih tetap bro. Karena susah juga sih, gue tinggal di Pandeglang dan gue suku pendatang ya. Gue akuin gue suku pendatang, dan ya you know lah, kebudayaan kita emang kayak gitu sih. Jadi basa-basinya nggak asik bro. Ya bener. Apa-apa warna kulit, apa-apa bentuk tubuh. Itu gue kata gue tuh. Tapi untungnya gue bisa berdamai sama diri gue sendiri. Dan gue dalam hati gue bilang gini, ya udahlah, gue ngapain sih dengerin omongan mereka gitu, nggak ada guna juga. Iya benar. Iya kan, nggak ada guna juga. Gue ya udah, gue terima keadaan badan gue kayak gini, dan whatever you lah, pokoknya lu mau ngomong apa aja terserah. Anggap aja angin lewat gitu kan bro. Dan malah gue anggap lu yang ngomong kayak gitu, lu sebagai pelaku body shaming ke gue ya
sorry aja ya. Maksudnya lu mungkin nganggap gue temen, tapi gue sih ogah nganggap lu temen. Iya, kalau kayak gitu caranya sih gue juga mungkin mikir Gue gitu. sih ogah nganggap lu. Maksudnya gini bro, lu ngapain sih? Maksudnya ya gue dikasih nama sama orang tua gue, kenapa lu panggil gue dengan keadaan fisik gue yang kekurangan gitu? Itu Iya. kan jelas malu-maluin kan. Kayak modelnya, woi hitam Ya, kemana itu. lu kan gitu Nah kan. itu kan, apalagi kan waktu di sekolah gitu bro kan ya, yang dengar lu manggil gua dengan sebutan itu kan bukan Iya. cuma telinga lu sendiri Rame kan di sekolah Ya. namanya. gitu kan, ada teman-teman yang lain dan itu brengseknya teman-teman yang lain bisa ikutan bro. Bisa jadi itu. Itu brengseknya itu kayak gitu. Makanya gua sering ngehindarin orang-orang yang kayak gitu. Gua mending nggak punya teman sekalian kalau gua. Iya sih. Memang lebih baiknya kayak gitu. Kalau gue gitu mikirnya, kalau gue udah mending nggak usah punya teman sekalian daripada punya teman yang kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa yang jadi faktor mengurung diri gitu kan ya? Iya. Oh, iya. Nah. Dan ada yang bilang gini bro, elunya aja kali yang baperan. Bro, baper itu beda bro. Kalau ini udah menyangkut masalah fisik, ini udah keterlaluan Iya, bro. bukan baper lagi istilahnya. Iya. Kalau misalnya lu nggak di tempat umum dan nggak ada niatan buat malu-maluin badan gua, it's okay, gua bisa maafin. Tapi kan lu di tempat umum, kayak misalnya lu panggil gua, woi hitam, ya gua udah tahu kulit gua hitam. Terus lu mau apa gitu kan? Gua juga nggak bisa ngerubah kulit gua kan jadi putih kayak Michael Jackson gitu kan? Gua nggak bisa kayak gitu bro, gitu kan? Iya. Jadi buat elu yang dulu manggil gua hitam, lu ngotak deh. Gitu kan, ngotak deh pokoknya. Kalau gua bisa ngerubah keadaan badan gua, udah gua lakuin gitu kan. Iya. Dan gua juga tanpa lu panggil gua hitam, gua udah tahu kulit Iya. gua hitam. Apalagi tiap hari kita lihat cermin kan? Iya, sebelum berangkat sekolah kita ngaca dulu kan. Dan nih bro, jangan sembarangan ya, ada hukum pidananya loh. Nih gua bacain ya, hukum pidana untuk pelaku body shaming. Kalau dilakukan secara langsung, tindakan seseorang yang memposting narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial itu bisa dikategorikan masuk Undang-Undang ITE. Pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Lumayan juga. Jadi gini bro, kalau misalnya gue punya sosmed gitu ya, gue katakanlah Facebook, gue ngata-ngatain lu langsung, ya, woi Jis lu cebol apa bla 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 bla, ternyata itu bisa kita pidanain tuh. Bisa juga sih kalau lu nya ngerasa tersinggung gitu kan, terus ngerasa memang bener-bener itu udah melakukan apa ya, penghinaan lah secara umum gitu kan. Iya. Bisa jadi kan kita juga dipidanain gitu. Iya, dan kedua nih kalau misalnya kita lakuin body shamingnya secara langsung, kalau tadi kan secara tidak langsung ya. Apabila melakukan body shaming tersebut secara verbal langsung ditunjukkan kepada seseorang, dikenakan pasal 3110 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Kemudian body shaming yang langsung ditunjukkan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui postingan di media sosial, dikenakan pasal 311 KUHP hukuman 4 tahun pidana. Oh, jadi maksudnya gini. Kalau misalnya secara langsung gitu, kayak misalnya gua nge-inbox lu langsung, "Woi Jis, lu cebol lu." Apa bla 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 bla. Oh, itu hukumannya agak ringan, Jis. Agak ringan ya. Dibanding kalau misalnya tadi gua misalnya nulis di status FB gua, woi ternyata si Ajis orangnya cebol. Itu ternyata lebih lama 2 tahun hukumannya. Dan bahaya juga ya. Ya lumayan lah buat lu merenungin kesalahan lu. Jadi gimana Jis menurut lu? Kalau menurut gua sih hal itu sih memang sulit kita terima juga gitu kan.
ya kita coba pede, tapi tetap kadang kita masih ngerasa minder. Iya. Walaupun kadang sering sih setiap hari gua ada yang bilang, "Weh kok lu nambah gemuk ya?" katanya, "Perut lu nambah buncit." Gua bisa jawab gini, "Nah, biarin lah, yang penting sehat," kan gitu. Iya. Cuma di balik itu kadang pas gua sendiri, gua ngerenungin juga, oh iya ya, perut gua buncit, malu juga gitu kan. Baju gua sampai ngebentuk gitu di perut. Iya, Cuma kan betul. ya semuanya tergantung kita juga gitu kan. Iya. Gimana cara kita ngerawat diri kita gitu kan, ngerawat tubuh kita. Jadi ya jangan sampai lah ada kejadian yang bikin depresi gitu kan. Iya, betul. Dan kalau gua sih terutama ke istri gua ya, kalau gua sih gini, kadang ada yang salah mengartikan juga. Kayak istri gua, kalau gua lagi berdua sama istri gua, kadang dia suka nanya, "Ya, gua gendutan ya?" Dan gimana ya, gua kan orangnya jujur-jujur aja ya. Kalau gua sih bilang, ya iya emang. Nah, kalau menurut gua, kalau itu tuh bukan body shaming. Kalau menurut gua itu, pengakuan yang jujur, bro. Iya benar. Daripada kalau kita ngebohong, terus orang yang kita bohongin itu nggak ngerti juga, bahaya juga kan ke dia. Benar. Kayak misalnya itu kan istri gua, Benar. kalau dia ngerasanya, wah gua masih dianggap langsing ini sama suami gua gitu kan. Iya benar. Kan kasihan juga. Jadi Benar. gua jujur aja, kalau kayak gitu sih menurut gua bukan body shaming, karena gua nggak ada niatan buat mempermalukan dia. Iya, Kecuali benar. kalau misalnya gua sama istri gua ke jalan-jalan ke mall, dia ninggalin gua jalannya, terus gua panggil, "Oi gendut," itu baru. Iya benar itu. Walaupun hubungan kita suami istri, tetap jatuhnya sih body shaming. Apalagi body shaming itu kebanyakan korbannya itu cewek ya bro ya. Ya, kebanyakan sih cewek. Lu gendutan sekarang, atau lu kurusan, padahal kalau misalnya kita balik lagi ya, kalau misalnya lu gendutannya sekarang, padahal bisa aja dia itu kan ikut KB. Kalau dia udah Iya, nikah ya, kalau iya. dia udah nikah itu kan dia ikut KB, dan itu emang berpengaruh ke berat badan. Dan Benar. kalau woi lu kurusannya sekarang, lu dietnya kebablasan ya, sampai sekarang lu kurus banget. Ya kali aja dia punya masalah pribadi yang bikin pola makannya acak-acakan, Benar, atau benar. gimana gitu kan, atau dia lagi sakit gitu, bro. Ya kalau menurut gua sih udahlah, stop gitu body shaming gitu kan, Iya, karena kasihan juga korbannya. Terus gua sering denger juga kan, ih si itu katanya badannya agak gemuk ya. Oh katanya pikirannya lagi seneng katanya. Iya. Pernah nggak lu denger kayak gitu? Iya. Bener kan? Sering Iya. kayak gitu. Ya kalau menurut gue sih ya udahlah. Kecuali kalau emang lu pedulinya gini, bro. Kalau kan ada juga, kalau misalnya kita ada yang body shaming, ada yang mengingatkan kayak tadi gue bilang kan ya. Kalau gue ke istri gue, kalau lagi di rumah itu namanya ngingetin. Atau lu punya adek yang berat badannya udah berlebihan banget sampai hampir nggak bisa jalan. Lu ngobrol baik-baik, empat mata, ya dek, lu mau kayak gini aja gitu, berat badan lu udah berlebihan nih, kayak gitu. Itu menurut gua bukan body shaming, bro. Iya sih bisa jadi. Itu sih. namanya ngingetin, bro. Cuma Itu kalau jujur. bisa kita sebagai abangnya gitu kan, atau Iya. mbaknya ngebantu gitu kan. Nah iya, Ngebantu memotivasi proses, iya. ya. Jadi Kalau gitu. kita memotivasi dan juga kita harus selalu mengingatkan gitu loh. Ya, Maka semua demi kebaikannya. iya, kalau menurut gua kalau kayak gitu kan, dek, daripada lu obesitas gitu kan, penyakit juga bahaya, mending lu diet deh. Nah itu kalau menurut gua itu bukan body shaming, bro. Kalau body shaming itu lebih ke niat mempermalukan yang punya badan. Iya. Kalau Terus, menurut gua, setahu gua sih ngingetin juga ada tempatnya, terus ada caranya juga ya bro ya. Itu pokoknya ya pinter-pinter kita aja sih. Iya. Jadi ya kalau ya ada sedikit masukan sih dari gua. Iya. Buat korban body shaming sih harus bisa lebih percaya diri dan juga harus bisa coba untuk berusaha berubah gitu ya bro ya. Iya betul. Jadi jangan benar-benar kita alah terserah gua mau gemuk kek, mau gendut kek, mau apa kek. Tapi jangan tetap kayak gitu kan bro ya. Kalau emang nggak baik buat lu. Pede sih pede ya kan. Iya.
Kayak misalnya lu bau mulut gitu kan. Itu kan ngeganggu orang kan. Benar. Kalau misalnya yang ngingetinnya itu nggak bikin lu malu, ya apa salahnya lu berusaha gitu kan. Lagi pula bau mulut itu bisa dihilangin kok. Bisa, ya kan? benar banget. Ya kan, misalnya, bro, nih coba makan permen gitu kan. Itu kan udah mengingatkan secara halus, bro. Itu kan. Jadi jangan sampai kita bilang, bro, mulut lu bau, coba deh makan permen. Jangan ya, bro ya. Ya. Jadi seolah-olah kalau bisa sih jangan. Iya, itu, kita nasihatin tapi secara nggak langsung kita nyinggung kayak, dia juga. Iya, gitu kalau kan. misalnya kayak ada kasusnya yang bau mulut ya kayak gitulah kita coba pelan-pelan aja. Bau mulut kayak bau badan juga gitu kan. Karena kalau yang model-model kayak gitu gua rasa masih bisa sih diperbaiki masih gitu, bro. Bisa, ya. Kecuali yang kayak gua tadi karena emang ras gua dan keluarga gua hitam gitu. Ya susah juga, bro, mau ngerubah kulit, bro. Mau kayak gimana? Gua lahir udah hitam. Ya mau gimana lagi? Kalau cuma sekedar bau mulut atau bau badan itu bisa kita usahain buat kita hilangin. Dan kalau selagi orangnya ngingetin kita dengan cara yang benar, itu bukan body shaming ya, bro. Jadi jangan mentang-mentang kita bahas body shaming, lu misalnya diingetin, bro, lu kayaknya udah harus diet nih, soalnya gua lihat lu gampang capek banget, lu langsung bilang gua korban body shaming. Nggak gitu juga, bro. Iya benar. Gitu kan, nggak gitu juga. Kayak misalnya gua ke istri gua, dia nanya, gua gemukan ya? Ya gua jawab iya. Terus dia langsung ngambek, wah lu sama istri sendiri body shaming gitu. Wah nggak gitu juga, bro. Jadi apalagi orang-orang yang tiap hari deket sama kita gitu kan, itu pasti dah nasihatin kita juga. Ya betul banget. Jadi bukan berarti kita nasihatin, kita ngasih motivasi itu body shaming juga gitu kan. Ya intinya kalau lu sebagai pelaku tolong berhenti, dan kalau lu selaku korban tetap semangat. Ya kalau misalnya lu mampu ngerubah yang jadi kekurangan lu, ya rubah. Kalau misalnya memang nggak mampu, ya cukup berdamai dengan diri sendiri. Kayak gua tadi, karena gua nggak mampu ngerubah warna kulit gua, ya gua cukup berdamai sama diri gua sendiri aja. Nggak usah dah, nggak usah pakai operasi atau apa yang lainnya udah. Dan kalau yang bisa dirubah secara alami ya kita rubah gitu kan, bro. Dan mungkin itu juga kebanyakan yang ngelakuin operasi plastik itu mungkin karena korban body shaming, bro. Benar. Woi lu pesek banget. Enggak. Mungkin ya gitu kali. Iya. Ya mungkin wah dia ngerasa waduh hidung gua pesek nih. Gua mancungin hidungnya. Tapi biasanya itu banyak yang minder deh cewek-cewek kalau dibilang pesek. Tapi ya kita sebagai laki-laki ya jangan sampai kita nyebutin hal kayak gitu. Ya janganlah. Apalagi buat lu yang mau PDKT sama cewek dan basa-basinya kayak gitu, wah itu udah. Ya bahaya itu. Udah pokoknya jangan mundur. Bisa-bisa digampar lu kalau misalnya sampai kayak gitu. Tapi bukan berarti kita harus bohongin dia, hidung kamu kok mancung, kan nggak berarti kayak gitu. Nggak gitu juga, bro. Ngapain kayak gitu? Ya ada cewek itu malah berpikiran, wah ini benar-benar ngehina gua katanya kan gitu kan. Nah, betul. Jadi lebih baik kita bilang dia pesek daripada kita bilang dia mancung gitu loh. Ya, pokoknya itu aturlah sendirilah. Iya. Yang penting lu jangan sampai jadi pelaku, dan kalaupun lu jadi korban tetap semangat. Ya, gitu aja kali ya, Jis ya. Ya, mungkin sekian aja. Udah panjang lebar juga nih gua ngobrol. Nah, kalau menurut lu gimana lah masukan buat lu, terus buat teman-teman kita yang lain gitu kan, ada pesannya gimana gitu loh. Pesan yang mana ya? Ya maksudnya sebagai apa? Kan gua sebagai korbannya gitu loh, kan biar lebih jelas lagi. Ya, kalau misalnya lu jadi korban ya kayak gua aja, syukur-syukur lu mentalnya lebih kuat. Kalau memang lu bisa ngerubah, kalau emang lu bisa ngerubah kekurangan lu, ya lakuin. Kalau lu nggak sanggup ya udah berdamai aja sama diri lu sendiri. Tapi jangan sampai nyoba rubah fisik kita pakai bahan-bahan kimia gitu ya, bro. Jangan, itu lebih berbahaya. Kayak gua, kalau gue sih waktu itu ketika gue dikatain hitam dan gue ngerasa gue nggak bisa kulit gue jadi putih, ya udah gue terima aja. Lu mau ngomong gue hitam ya silahkan aja, terserah dah ya. Ya udah gitu aja kali ya, Jis ya. Makasih banget nih udah bahas-bahas ini. Sampai jumpa di next episode ya. Ya kalau buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga nih channelnya Official Satibi.
Dan like juga kalau kalian suka sama podcast ini. Kalau kalian gak suka, dislike juga gak apa-apa. Saya Muhammad Janiansyah, sampai jumpa ya. Dan Jis, Saya Aziz Mahmud. pokoknya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di next episode. Oke, dadah.